Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan kemuliaan surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi dan mencintai kami, umat-umat-Mu yang berdosa. Kami datang padamu Bapa di pagi hari yang indah ini, menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas hari yang baru, atas nafas kehidupan. Dan pagi ini Bapa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong kami hidup lebih berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Burung-burung dan serangga. Judul renungan hari ini, tetap hangat dalam udara dingin. Ayat inti terdapat di dalam kitab Matius 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Penguin kaisar memulai hidupnya di tengah dinginnya Antartika saat musim dingin. Pada bulan Maret atau April, penguin nan agung ini akan melakukan perjalanan dari daratan tempat mereka makan di tengah laut menuju bongkahan es Antartika. Perjalanan tersebut bisa mencapai jarak sejauh 96 hingga 161 km, di mana para penguin ini akan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dan terkadang meluncur di perut mereka. Tiba di tempat yang paling sepi dan terisolasi di bumi ini, mereka akan berhenti dan para betina akan bertelur. Energi siang betina akan terkuras, maka dia kemudian dengan hati-hati akan memindahkan telur ke kaki penguin jantan. Sang jantan pun segera dengan cepat menutupi telur itu dengan lipatan gemuk dan berbulu di badannya agar telur tersebut tetap hangat. Si betina kemudian akan kembali ke laut untuk makan selama 2 bulan ke depan. Selama 64 hari berikutnya, di tengah musim dingin kutub selatan yang parah, para jantan harus berpuasa sambil mengerami telurnya. Esnya sangat dingin sehingga jika telurnya terjatuh, maka anak penguin di dalamnya akan cepat mati. Selain itu, angin bisa mencapai hingga 193 km per jam. Untuk bertahan hidup, sekitar 100 penguin jantan meringkuk berkelompok dan bergiliran di tengah. Segera setelah bayi menetas, betina akan kembali. Selama ketidakhadiran mereka, pejantan mungkin berkurang berat badannya antara 9 dan 18 kilogram. Sementara penguin betina memberi makan anak-anaknya dengan cara memuntahkan makanan yang mereka simpan, para penguin jantan akan kembali ke laut untuk mencari makan. Selama 1,5 bulan berikutnya, pasangan induk penguin akan bergantian melakukan perjalanan panjang ke laut dan merawat anak mereka. Ketika anak penguin sudah cukup besar, mereka akan membentuk kerumunan yang rapat di antara mereka. Sementara kedua orang tuanya bolak-balik untuk mencari makan dan memberi makan anak mereka. Pada musim panas, anak penguin sudah cukup usia untuk meninggalkan tempat mereka, bertumbuh kembang, dan akan melakukan perjalanan ke laut sendirian.
Penguin kaisar menunjukkan pengabdian yang paling sabar dan cinta yang hangat untuk anak mereka dibandingkan dengan makhluk apapun. Dan mereka melakukan ini dalam kondisi terdingin di bumi, di mana suhu bisa turun terendah 65 derajat Celcius di bawah nol. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir makin bertambahnya kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam Matius 24 ayat 12. Tetapi sebagaimana penguin kaisar sudah menunjukkannya, maka adalah mungkin untuk menjaga cinta kita tetap hangat di dunia yang dingin ini. Dan bagi mereka yang melakukannya akan ada upah luar biasa. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengarkan renungan pagi tentang bagaimana penguin kaisar yang menunjukkan pengabdiannya yang paling sabar dan selalu hangat walaupun berada di tempat yang dingin. Tolong kami Tuhan, iman kami tetap bertumbuh, kami tetap hangat, dan kami akan bertahan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampuni kami Tuhan, dan tolong berkati kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.